udah siap syuting? Siap. Tapi kita harus semangat dulu, kita senam dulu lah biar gerak badan kita enak Oke, nih. mumpung ada tukang gendang Senam. nih ya. Ayo, mau Siap senam ya. pakai gendang. Siap. Akang gendang. Waduh. Kalau saya bilang muter, muter ya. Muter. Siap. Siap, siap. Muter. 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 Cakep muter. Sekarang maju. Mundur. Maju. Mundur. Asik. Mundur. 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 Dengerin kata-katanya, Mundurnya sampai dengerin. kapan? Ya Allah. Ayo dong. Ayo ulang, ulang, ulang. Ya Yang Allah, benar. jalannya enak. Seru banget, apaan deh? Ya Allah, ada Akang Pak gendang. Kenapa ini? Apaan? Orang udah mau syuting Ya Allah. masih joget-joget. Kita kabur. Ini Kok pada tukang kabur? gendangnya juga nggak sadar. Weh, udah mau mulai. Udah selesai. Weh, udah selesai. Masih Udah ada. habis, udah habis. Ya Allah, ini udah feeling nih, udah Ini. feeling dari rumah nih. Kita lagi senam viral. Sudah. Ini akan gendangnya semangat banget. Udah feeling Gendangnya yang banget tadinya sekarang. gede, sampai kecil lihat dimainin. Nah, Iya. Pak Kiai gimana nih kalau keadaannya seperti ini orang sudah mau mulai syuting masih juga. Iya, stop dulu. Stop dulu. Akang gendang. Udah feeling, iya. Feeling dari, apa? dari awal. Feeling. Sony pasti ada lagi Iya. nih, dia ngapain lagi nih Sony nih pasti nih ada aja. Enggak, ini ngeba lagi Iya. goyang lagi viral, akan gendang nih, akan gendangnya nih. Apa yang lagi viral? Akan gendang. Akan Akan gendang. gendang. Akan gendang. Kalau jadiin tema gimana Ki? Lah masa kita mau bahas dia doang ngapain? Ya, biasanya Bukan, kayak Pak Kiai bukan. itu istilah-istilahnya banyak. Kalau akan gendang gimana kalau jadikan tema dalam Islam? Masya Allah, cakep tuh. Ya, coba. Apa? Jadi para pemirsa, Akang gendang itu aku yang gengsinya segudang. Bisa itu, bisa. Tapi Nah, ada lagu gendang. tuh, cucunya. Tukang gendangnya kabur tuh. Akan Ya gendang udah, mana sih? Ya karena akan Allah. gendangnya kabur, kita bahas aja akan gendang yang ini. Aku yang gengsinya segudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Tema kita hari ini adalah Akang Gendang. Singkatan dari aku yang gengsinya segudang. Wah. Cucunya. Oh cucunya ya, bukan gengsinya ya, cucunya segudang gak apa-apa ya Kiai. Ya Allah baik, gengsi, masalah gengsi menarik sekali untuk kita bahas jamaah yang ada di rumah. Sebelumnya aku mau kasih lihat dulu nih tayangan mengenai gengsi dong. Anak rantauan disuruh beli mobil oleh temannya asal kota dong. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Kalau lo bener-bener anak orang kaya, lo minta beliin mobil dong sama babe lo. Oke, sekarang juga saya tulis surat kilat minta uang. Bapak yang terhormat, kalau Bapak masih menghendaki saya terus kuliah, saya minta agar Bapak segera mengirimkan uang untuk membeli mobil. Yang kuliah di sini semuanya anak-anak orang kaya. Cuma saya yang tidak punya mobil dan sudah bosan naik bajai. Saya sebagai anak petani tembakau yang terkaya terlalu dihina. Ya Allah, ingat film itu gak sih Pak Kiai? Ingat. zaman dulu Ingat ya? Iya. Film Warkop itu melegenda. Melegenda banget. Kalau anak orang kaya beliin mobil dong. Baik, nah, karena gengsi akhirnya Gengsi. minta beliin mobil. Lagi-lagi ya Pak Kiai, ini Ya. berhubungan dengan pergaulan kita di ibu kota. Sosialita. Masya Wah. Allah. Baik. Benar gak sih Pak Kiai, dalam Islam nih seseorang yang awalnya itu keras kepala, terus tidak kuat imannya, akhirnya ketika berhubungan atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang sosialita, akhirnya jadi gampang terbawa pengaruhnya, Betul akhirnya sekali. ikut-ikutan gengsi Pak Kiai. Betul sekali. Ha, aku mohon Jadi, penjelasannya, Pak Kiai. Terima kasih Silakan. Bapak Sony. Masya Allah. Pak Kiai Maulana Kiai Syam, mohon izin. Kiai, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du para pemirsa. Ternyata tema hari ini sangat penting sekali untuk kita lihat dan mempelajari. Bahkan kalau ada sesuatu yang tidak baik, hindarkan, jauhkan. Akang gendang, aku yang punya gengsinya segudang. Sebetulnya para pemirsa Indonesia, gengsi itu bukan prestis, bukan harga diri.
Dan gengsi itu bukan wibawa, justru gengsi itu merinding saya penyakit. Penyakit. Penyakit psikosomatik, jadi penyakit kejiwaan. Kalau tidak ada iman, kalau nggak ada takwa, makanya kita harus memilah dan memilih wahulatohusalihin, punya lingkungan yang baik-baik. Makanya bird of the same feather will flock together. Apaan tuh? Jadi burung dengan bulu-bulu yang sama, dia berkumpul dengan bulu yang sama sehingga dia ikut gengsi. Gengsi itu penyakit dan hati-hati dia tidak mensyukuri nikmat Allah dan dia menutup diri. Akhirnya timbul. Nah, kalau ada seorang syekh ya di Mesir itu Abdul Wahab ya Asy-Sya'rani itu dia mengatakan bahwa gengsi itu al-haya'u ya. Atau bi'i bahwa malu, rasa malu yang sudah mendasar. Jadi rasa malu yang memang sudah mentabeat. Oleh karena itu mari sama-sama kita tanamkan thubut ainudujul akidah, kemantapan ideologi. Jangan nanti timbul rasa sombong Ustadz. Ya Pak Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Pak Soni, para pemirsa tidak boleh. Dengan adanya sombong, dengan adanya dia gengsi, dia nggak menerima pemberian Allah. Seakan pemberian Allah itu, maaf ya, tidak ada guna, tak ada manfaat. Sampai kata sombong itu dikatakan, nah, jadi ujub, ada satu hadis, maaf, hadis kursi mengatakan, ala izzu izzati, wal kibriya'u ridai, wa man naza'ani faqad azabtuhu. Jadi, kemuliaan itu kata Allah kemuliaan aku. Kemudian sifat sombong itu adalah ridai pakaian aku. Ustadz Maulana. Ustadz Syam, para pemirsa, Pak Soni. Ridai wa man naza'ani faqad azabtuhu. Barang siapa yang punya sifat sombong berarti dia merampas pakaian aku. Faqad azabtuhu. Maka sungguh akan ku azab dia. Makanya jangan pakai gengsi. Gengsi. Iya, menerima apa adanya, qanaah. Tetapi kalau orang yang betul-betul gengsi, dia mengharapkan balasan dunia dari amal soleh. Tapi kalau dia ikhlas mengharapkan pahala akhirat dari amal soleh. Kalau gengsi mengharapkan, mengharapkan balasan dari dunia, tapi kalau keikhlasan mengharapkan pahala dari amal soleh. Iya demikian Pak Kiai, Pak Ustadz. Ya. Tuh berarti benar juga ya. Kadang kan kebanyakan orang, mungkin kita ngaku lah ya. Kadang ya udah pernah lah gengsi. Tapi kan kadar besar kecilnya kan beda-beda. Suka ada gengsi yang besar dan kecil. Gak asik ya ternyata ya Pak Kiai. Benar-benar arogansi ya itu ya. Arogans. Orang punya gengsi itu mau kondangan aja Ustadz. Iya. Punya motor lama itu dia simpan di pojok sana. Iya. Datang lebih dulu. Atau pakai taksi, Ya tapi dia Allah. tidak nyenyak atau tidak nyaman ngeliatin argo aja tuh. Aduh, nah iya itu orang yang gengsi. Jadi ngerebetin diri sendiri juga, Masya Allah. Jazakallah khair Pak Kiai. Amin. Ini baru awal jamaah yang ada di rumah. Kita bahas lagi nih buat yang suka gengsi. Mungkin sama saya kadang-kadang suka gengsi juga. Tapi saya akan belajar banyak pagi hari ini. Tadi Pak Kiai sempat nyinggung-nyinggung kalau gengsi itu adalah penyakit. Tapi aku mau nanya sama Ustadz Syam. Apakah penyakit ini Ustadz Syam bisa lama-kelamaan akan mematikan jiwa seseorang? Jangankan jiwa, mati orangnya mati. Oh iya? Akalnya mati apa segala macam, semuanya akan mati karena gengsi tadi. Loh, Karena gitu? udah dijelaskan sama Pak Kiai bahwa Ya. ternyata gengsi itu bukan prestige, bukan dignity, bukan kehormatan, bukan kemuliaan, akan tetapi suatu penyakit kejiwaan gitu. Baik kalau gitu yuk, aku mohon nih penjelasannya lebih dalam lagi dari Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Kiai Agus, Ustadz Maulana yang dimuliakan Allah, Mas Soni dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya kalau ditanyakan apakah gengsi ini bisa mematikan jiwa seseorang, kalau dipandang secara negatif maka sungguh akan membunuh segalanya. Kita bisa mengambil contoh ketika yang namanya Abul Hakam atau yang dikenal dengan nama Amr. Amr ini adalah seorang pemimpin suku pada saat itu di kota Mekah.
Pemimpin suku ini sungguh gengsinya tinggi. Ada dua suku yang sangat bersaing pada saat itu, yakni Bani Makhzum dan juga Bani Hashim. Bani Hashim adalah sukunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Makhzum inilah yang tadi yang kami katakan bahwa dialah Abul Hakam atau Amr. Amr ini ternyata mengakui kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang Muhammad nih emang cerdas. Saya yakin nih Quran nih bukan buatan dia. Muhammad nih emang orang baik, orang terpercaya, al-amin, paling cerdas, paling hebat dan segala macam. Tapi karena beda suku, akhirnya dia tidak mau masuk Islam si Amr tadi ini. Abul Hakam tidak mau masuk Islam. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, dia tidak masuk Islam. Ternyata ya Rasulullah karena kita beda suku. Dan karena beda suku inilah dia tidak mau terima. Karena dia adalah seorang kepala suku, takut direndahkan sama yang namanya anggotanya pada saat itu. Maka pada saat itulah diberikan gelar Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Matilah logikanya, matilah akal pikirannya hanya gara-gara gengsi. Karena dia sebenarnya matanya terbuka. Muhammad ini memang nabi. Muhammad ini ciri-ciri kenabiannya ada, mukjizatnya ada, kecerdasannya ada, amanahnya ada, segalanya ada padanya. Dia nih emang nabi, tapi gengsi dia kan dari Bani Hashim, kita akan Bani Makhzum. Beda kasta lah, beda inilah, kita bersaing. Maka disebut dengan Abu Jahal. Kenapa Jahal? Karena dia tertutup yang namanya akal pikirannya, logikanya, segalanya tertutup matanya hanya karena gengsi. Pertanyaannya, bisakah gengsi mematikan jiwa? Yang pertama yang akan dimatikannya adalah akal seseorang. Berapa banyak di antara kita yang berani nyicil barang, yang berani kredit, padahal tidak punya pemasukan tetap, tapi karena hanya prestise tadi, gengsi tadi, akhirnya dia menjerumuskan dirinya. Secara akal sehat, Anda pakai tas yang bermerek dengan tas yang tidak bermerek dengan kesanggupan Anda sama aja fungsinya secara logika. Tapi karena ada gengsi tadi Anda memaksakan diri akhirnya bunuh diri karena memaksakan diri tadi akibat gengsi. Kecuali kalau memang Anda mampu dan tidak menjerumuskan ekonomi Anda, ya silahkan tafadhal. Uangnya halal kok, uang Anda, silahkan Anda membeli barang-barang mahal. Tidak dilarang juga dalam Islam. Tapi ketika Anda bunuh diri, Anda yang namanya tidak ada perhitungan pada saat itu namanya yang menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Gengsi mematikan akal, gengsi mematikan jiwa seseorang. Akhirnya bukan hanya Abu Jahal, ada satu lagi, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Akibat gengsinya, padahal paman sendiri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena gengsi, Abu Lahab ini Rasulullah lahir itu membebaskan budaknya. Budak tuh harganya mahal. Saking senengnya gitu ya kelahiran Nabi, dia bebaskan budaknya. Tapi ternyata karena gengsi tidak masuk Islam, mati jiwanya. Jiwanya benar-benar mati. Nyeremin ya Ustadz ya ternyata iya. ya. Allah, jadi bikin hidup kita tuh nggak apa adanya, kayak penuh kamuflase gitu ya Ustadz. Allahu Akbar. Ih serem. Kalau Ustadz Syam. Karena ya udah realita yang sekarang banyak gitu Pak Kiai, gengsi gede-gedean untuk segala macam hal. Apalagi kayak nongkrong-nongkrong pergaulan zaman sekarang. Sepeda, suka main sepeda nggak Ustadz Syam? Naik sepeda iya. Naik sepeda ya, tapi gak ikut kumpul-kumpul gitu? Belum. Belum ya, nih Iya. aku punya artikel nih mengenai tren sepeda mahal. Oh iya, Masya Fenomena ajang gengsi gaya hidup, aku bacain ya. Ustadz Maulana nih aku baca ini. Tren sepeda mahal fenomena ajang gengsi gaya hidup. Tren sepeda mahal kian bermunculan saat ini, mulai dari jenis sepeda lipat hingga balap. Namun mengapa fenomena tren sepeda mahal ini bisa terjadi? Tadinya mungkin niatnya mau kumpul-kumpul olahraga, tapi akhirnya jadi kayak ngeliat, ada yang sepedanya mahal, diomongin tuh tiba-tiba ada yang sepedanya biasa aja, akhirnya jadi kayak minder gitu. Nah Ustadz Maulana aku mau nanya, benar gak sih ini sebenarnya fenomena gengsi ini dengan apa yang kita miliki ini, baik jabatan, harta maupun keluarga itu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa alasannya? Kenapa harus dikhawatirkan, Ustadz Maulana? Silakan Ustadz. Izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah
Rabbil Alamin, terima kasih banyak guru-guru kita tadi sudah membahas lalu menjelaskan secara detail tentang gengsi itu sebenarnya penyakit jiwa, lantas dijelaskan juga oleh Ustaz Syam bahwa itu bisa mematikan akal dan sebagainya. Ternyata inilah yang jadi kekhawatiran dari Rasulullah SAW berkenaan ketika kita terlalu takut akan dunia atau terjerumus dengan dunia sampai dunia itu sendiri yang memakan kita, yang melelahkan kita. Bangun pagi sudah mikirin dunia, sehingga engkau tidak akan bisa hidup puas dengan adanya dunia itu. Maka merasa cukup itu luar biasa. Karena cukup ya susah. Jadi hanya karena itu merasa cukup. Maka kekhawatiran Nabi itu adalah penyimpangan terhadap para ulama atau tokoh agama. Jadi kita itu benar-benar hati-hati dalam menyampaikan. Karena ini sama dengan kalau kita salah sampaikan, salah fatwa, salah menyampaikan, bisa jadi umat tersesat. Apalagi yang dikhawatirkan Rasulullah adalah manusia yang suka mengikuti hawa nafsunya. Atau yang ketiga, mohon maaf, ada orang yang menetapkan hukum yang salah. Jadi hati-hati. Ketika ini sebenarnya yang dikhawatirkan Rasulullah. Lalu berdasarkan dengan tema kita ini, yang gengsi yang luar biasa, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika manusia itu berlomba-lomba akan dunia, hingga sebenarnya dunia itu yang melelahkannya, dunia itu yang menghancurkannya. Itu maksudnya. Loh kenapa yang dikhawatirkan Rasulullah? Karena dunia sijinul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara sebenarnya. Bukan sesuatu yang, bahkan dunia itu mata'ul gurur. Kesenangan yang menipu. Jadi terlalu sempit. Maka dunia itu simpan di tangan, bukan di hati. Dunia simpan di tangan. Ketika dia tidak ada, kita tidak stres. Ketika dia datang, kita tidak terlalu diperbudak oleh harta tersebut. Sehingga kebanyakan orang setengah mati, dia lap mobilnya, dia rapiin, dia apa, lupa salat, lupa ibadah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, sehingga kita dilalaikan dengan kesenangan dunia. Karena dunia itu kan isinya 3, harta, tahta, wanita. Nah, jabatan, harta, wanita, ini yang membuat kita lalai kadangkala. Sehingga mohon izin, mohon maaf, sebaiknya jangan pernah memberatkan diri, apalagi menyulitkan hingga itu tadi membahayakan diri kita. Dengan persoalan dunia sampai halal haram digabung, terus tidak lagi, pokoknya dia capek dengan mengambil haknya orang, berbuat kezaliman, hati-hati. Apalagi harta kan ditanya, dari mana akan kemana? Ini yang ditanyakan, dari mana ke mana? Makanya dari mana ke mana? Tuh 2, 3. Dari mana ke mana? Itu, dari mana ke mana? Hati-hati. Inilah yang membuat orang terseret. Bahkan 500 tahun masuknya orang miskin di surga, barulah orang kaya yang selamat bisa masuk. Ini yang selamat loh. Bagaimana dengan yang bermasalah dengan harta atau duniawi? Iya. Untuk itulah makanya Rasulullah sangat concern terhadap gengsi di umat-umatnya mendatang ini ya Ustadz ya. Karena beliau tahu ya yang sebenarnya terjadi sekarang ya. Masalah dunia itu kan udah kita kan tidak mungkin hidup tanpa ada rezeki. Iya. Nggak usah itu. Aduh tapi benar-benar nih Masya Allah jazakallah khair Ustadz Maulana ini benar-benar jadi pelajaran banget buat aku yang suka gengsi. Kadang kebutuhan primer tuh bisa dirubah jadi kebutuhan tersier gitu. Sesuatu dilebih-lebihkan. Tapi aku pernah baca ya jamaah ada gengsi yang keren banget. Tahu nggak? Gengsi bukan yang bikin hidup kita jadi palsu. Tapi gengsi yang kita tidak meminta selain kepada Allah. Wah itu gengsi yang keren aku pernah baca Masya Allah. Baik jamaah sekarang kita akan masuk ke segmen yang sangat ditunggu-tunggu. Aku nungguin banget.